Baik adik-adik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik Kak Vicky yang Kak Vicky cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini setelah menunggu agak lama karena nggak masuk-masuk nih koneksinya adik-adik, akhirnya kita mulai juga ya. Nah sebelumnya Kak Vicky minta maaf, harusnya tadi kita mulai jam 4 ya. Kita baru mulai sekarang karena tadi ya ada kendala koneksi. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah adik-adik, tema kita sore hari ini adalah tema belajar akhlak dan adab ya. Dan kita masih berada di adab mau tidur ya, adab mau tidur. Nah, Kak Vicky minta Fajar, mana Fajar ya? Fajar ada Fajar? Ya. Fajar coba baca adab belajar nak, poin 1 sampai poin 5. Dua, mencatat, menghafal dan memahami pelajaran. Tiga, aktif dalam belajar. Empat, menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Iya betul. Lima, menjaga sopan santun dalam belajar seperti duduk yang baik dan lain-lain. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Fajar ya adik-adik. Nah tadi kita sudah sama-sama dengar Fajar membaca adab belajar kita. Mudah-mudahan kalian hafal ya, soalnya setiap kajian Kak Vicky minta ada yang membacakan secara bergantian. Dan mudah-mudahan selain dihafal adab belajarnya, yang penting diamalkan saat kita lagi kajian. Nah adik-adik rahimakumullah ya, sebagaimana yang kalian lihat di layar ya, tema kita masih di adab tidur. Ada orang lagi bobo sama kucing kesayangannya. Ngomong-ngomong, siapa yang di rumah melihara kucing, ada nggak? Siapa yang melihara kucing? Wah, Umaisyah, Rumi melihara kucing. Rumi, nama kucingnya siapa? Gembul, Masya Allah. Kalau Salim miara kucing juga? Iya, Ustaz. Masya Allah. Nama kucingnya siapa nak? Mimi Chow Chow. Mimi Chow Chow. Namanya lucu banget. Ada Alta nih, Alta. Alta nama kucingnya siapa? Nggak jawab ya, mungkin nggak denger ya. Baik adik-adik ya, kita lanjutin aja deh. Yang penting Kak Vicky sudah tahu Rumi sama Salim Abdullah. Iya? Kenapa Alta? Duki sama Miki. Oh, Miki, Masya Allah. Miki bukannya kalau itu malah temennya apa? Musuhnya kucing ya. Baik adik-adik rahimakumullah ya. Nah, kita kemarin pada bulan yang lalu udah membahas 2 poin tentang adab tidur. Dan kita juga sudah bahas adab terkait manfaat tidur siang, terus tidur di malam hari, bahwa tidur di siang hari itu atau bobo siang termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidur siang itu adalah berupa kenikmatan yang nanti Allah akan siapkan di surga adik-adik ya. Dan juga kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam agar kita ini bisa istirahat. Nah sekarang sebagaimana janji Kak Vicky pada pertemuan sebelumnya, kita pada pertemuan hari ini akan membahas doa-doa terkait tidur. Adik-adik rahimakumullah ya, sebelum tidur
di dalam agama Islam ada tuntunannya. Ya. Di antaranya itu adik-adik rahimakumullah, membaca doa sebelum tidur. Yang pertama adik-adik, doa apa yang harus kita baca? Yang pertama ya, kata para ulama ya, di sini Kak Vicky mengambil hanya beberapa saja adik-adik. Kalau Kak Vicky buka kitab-kitab tentang zikir atau doa-doa, ternyata adik-adik di antara zikir dan doa-doa yang banyak dan panjang adalah doa ketika mau tidur. Ya, dan Kak Vicky nggak mungkin kasih kepada kalian semuanya. Ya, ada doanya pertama panjang-panjang, terus belum tentu juga nanti kalian bisa menghafalnya atau bisa membacanya ya secara tuntas. Bagaimana mau baca secara tuntas Kak Vicky? Orang aku aja biasanya habis baca doa bismika Allahumma amut wa ahya, tiba-tiba aku langsung tidur karena aku udah ngantuk banget. Ya gitu adik-adik. Jadi Kak Vicky ambilnya yang pendek-pendek saja dan yang mudah-mudah saja. Adik-adik rahimakumullah, sebelum tidur bagusnya nih adik-adik ya, kita membaca ayat kursi. Di sini Kak Vicky mau tanya, siapa yang sudah hafal ayat kursi? Coba, siapa yang sudah hafal? Prabu, Sajidah sudah hafal. Masya Allah. Nah, Kak Vicky mau tunjuk satu orang. Atifa ada, Atifa ya? Atifa ada? Hadir, Masya Allah. Atifa, ini adik-adik, ini Atifa murid baru di TPA Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz ya. Baik, Atifa, coba Kak Vicky mau dengar Atifa baca ayat kursi. Masya Allah. Masya Allah Atifa, bagus sekali suaranya ya, merdu suaranya dan bagus juga bacaannya. Barakallahu fiki ya. Taib. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar sama-sama Atifa membaca ayat kursi. Masya Allah, jazakillahu khairan Atifa. Nah adik-adik ya, membaca ayat kursi ini sangat penting loh. Kenapa Kak Vicky? Soalnya ada cerita yang sangat menarik mengenai ayat kursi ini adik-adik. Ya. Jadi dulu ada sebuah cerita ya, seorang sahabat yang mulia ketika dia sedang menjaga Baitul Mal. Kak Vicky, Baitul Mal itu apa? Jadi di zaman Rasulullah itu adik-adik ada sebuah tempat yang mana tempat tersebut dikumpulkan benda-benda dan harta-harta, bahkan seperti makanan-makanan pokok, entah itu kurma, gandum dan lain-lainnya. Ditaruh di situ adik-adik sebagai nanti ya
barang-barang yang ada di Baitul Mal ini akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, karena di situ ada barang-barang berharga dan barang-barang yang penting, adik-adik rahimakumullah, akhirnya dijaga deh. Ya. Nah, suatu malam adik-adik rahimakumullah, ada seorang sahabat yang memergoki ada sesosok makhluk yang keluar masuk mengambil barang di dalam Baitul Mal. Wah, maling ya Kak Vicky? Iya adik-adik. Ya. Akhirnya sama sahabat ini, ya adik-adik rahimakumullah, dipantau selama 3 malam. Ya, jadi sahabat ini tidak mau langsung menangkap orang tersebut atau makhluk tersebut. Jadi sama dia ditungguin adik-adik. Dia ngumpet sambil ngintip begini. Ternyata besok malamnya makhluk itu datang lagi adik-adik. Masuk ke dalam, sweet. Tiba-tiba keluar bawa kurma. Nggak banyak sih ya. Nah, dia ngelihat dengan jelas. Wah, ternyata dia lagi. Wah, besok aku tunggu lagi ah. Nah, besok malamnya adik-adik sahabat ini ngumpet lagi. Terus tiba-tiba makhluk tersebut datang lagi adik-adik. Tapi sama sahabat ini nggak langsung ditangkap. Ya, dibiarinin dia masuk. Lalu nggak lama dia keluar sambil membawa benda sesuatu dari Baitul Mal. Langsung adik-adik rahimakumullah, sahabat itu menangkap makhluk tersebut. Hop, wah gitu. Terus sambil ngomong, hei kamu, takutlah kamu kepada Allah. Kamu telah mencuri di Baitul Mal kaum muslimin. Aku akan laporin kamu ke Rasulullah. Akhirnya makhluk tersebut nengok adik-adik. Pas nengok, subhanallah adik-adik. Mungkin kalau kita udah kaget kali ya. Diriwayatkan di dalam hadis adik-adik, ternyata makhluk ini badannya seperti, mohon maaf, seperti manusia, tapi kepalanya kepala binatang. Kepalanya kepala binatang atau kepala hewan. Di dalam sebuah riwayat Kak Vicky membaca wajahnya itu seperti wajah anjing adik-adik. Terus dia ngomong, jangan laporin aku ke Nabi Muhammad. Mau nggak kamu aku ajarin sebuah zikir yang kalau kamu baca di malam hari, kamu akan dilindungin dari setan dan jin sepanjang malam. Yaitu kamu baca ayat kursi. Wah, begitu adik-adik. Oh, sahabat ini kaget. Wah, bener nih, kalau baca ayat kursi, aku bakal dilindungin dari jin dan setan sepanjang malam. Iya bener. Yaudah aku dilepasin ya. Aku janji aku nggak mencuri lagi. Akhirnya adik-adik sama sahabat itu dilepasin. Karena sahabat ini tahu bahwa makhluk yang dia tangkap itu bukan manusia. Orang badannya doang yang kayak manusia berdiri, tapi pas ketika berhadap-hadapan wajahnya menyerupai wajah hewan. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan seperti wajah anjing adik-adik. Coba kalau misalkan kita yang nangkap itu adik-adik, kita pasti kaget banget. Ya Allah, ini orang kok mukanya berantakan. Gitu adik-adik ya. Nah, akhirnya adik-adik rahimakumullah, besok paginya sahabat ini laporan ke Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Rasulullah, aku mau laporan. Wah, gitu. Aku 3 malam aku memantau ada seseorang bolak-balik Baitul Mal, mengambil sesuatu dari Baitul Mal. Lalu di malam yang ketiganya aku tangkap dia wahai Rasulullah. Lalu ketika aku tangkap dia ketakutan. Dia bilang, katanya kalau aku baca ayat kursi di malam hari, maka aku akan dilindungi dari jin dan setan sepanjang malam. Itu benar nggak Rasulullah?
Kata Rasulullah, dia itu pendusta. Adik-adik, kata Rasulullah, orang itu tuh pendusta, makhluk itu tuh pendusta. Tapi kali ini dia jujur. Masya Allah adik-adik. Ya, ternyata setan itu atau jin itu dari kalangan setan, dari kalangan jin ya adik-adik ya, memiliki sifat tukang bohong adik-adik, tukang dusta, kata Rasulullah gitu. Tapi kali ini setan tersebut benar. Berarti adik-adik ya, kalau kita baca ayat kursi tiap malam mau bobo, Masya Allah, kita akan dijaga dari makhluk halus yang bernama setan ya adik-adik rahimakumullah. Ih, dapat bonus adik-adik nih. Wah, asik Kak Vicky, aku sekarang tidurnya jadi berani dong. Tadinya aku tidurnya sama Umi sama Abi terus tiap malam. Sekarang aku mau hafalin mau hafalin ayat kursi biar aku berani, biar aku dijagain dari setan. Sampai aku melek bangun pagi hari di subuh hari. Gitu adik-adik rahimakumullah. Lalu adik-adik ya, itu adalah perisai pertama. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita baca ayat kursi adik-adik ya, kita dapat perisainya satu. Badan kita dikasih perisai sama Allah, satu perisainya. Lalu perisai yang kedua adik-adik rahimakumullah, biar tambah kuat perisainya, kita membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, dan membaca surat An-Nas masing-masing 3 kali adik-adik. Lalu setelah itu ya, kita tiupkan ke telapak tangan kita. Begitu. Lalu setelah itu kita usapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau. Ya. Habis diusap, habis ditiup 3 kali adik-adik, kita usapin ke badan, ke muka ya, semuanya ya, sebanyak 3 kali pengulangan. Nah, Kak Vicky mau tanya di sini, ada sajidah nggak? Sajidah mana sajidah? Ada sajidah nggak? Nah, sajidah, coba Kak Vicky minta sajidah baca surat Al-Ikhlas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiki. Nah, sekarang Kak Vicky mau tanya, ada Salim Abdillah nggak? Abdillah ada, Abdillah? Salim Abdillah ada? Ada. Nah, Abdillah, coba Kak Vicky minta Abdillah baca surat Al-Falaq, hafal nggak? Bagus. Ayo dibaca. Masya Allah, barakallahu fiki. Sekarang Kak Vicky minta ada yang namanya kanaya. Ada nggak yang namanya kanaya? Ada. Masya Allah. Kanaya hafal surat An-Nas nggak? Hafal. Coba Kak Vicky mau dengar kanaya baca surat An-Nas. Oh, basmalah dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, barakallahu fiki, bagus sekali bacaannya. Wih, adik-adik, ternyata murid-murid Kak Vicky sore hari ini baca Qur'annya keren-keren, bagus-bagus ya, alhamdulillah. Nah adik-adik, kalau kita baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing 3 kali, kita dapat bonus perisai yang kedua dari Allah ya. Masya Allah, selain ayat kursi dikasih perisai lagi adik-adik rahimakumullah. Nah sekarang doa yang ketiga atau zikir yang ketiga, membaca surat As-Sajdah, surat Al-Mulk, atau surat Al-Kafirun. Kak Vicky mau tanya, siapa yang sudah hafal surat As-Sajdah? Ada nggak surat As-Sajdah? Kak Vicky, emang ada ya yang namanya surat As-Sajdah? Aku baru denger. Ada yang hafal? Nggak ada adik-adik. Iya, soalnya surat As-Sajdah ini suratnya panjang adik-adik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh seneng banget baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah ketika di subuh hari, di hari Jumat. Di rokaat pertamanya baca surat As-Sajdah, rokaat keduanya baca surat Al-Insan ya. Ya udah, As-Sajdahnya dilewatin. Sekarang Kak Vicky tanya, ada nggak di sini yang hafal surat Al-Mulk? Wow, banyak sekali, Masya Allah. Baik, sekarang Kak Vicky mau tanya ya. Coba Kak Vicky mau tanya, ada nggak yang namanya Salim Abdillah yang rumahnya dari Cijantung? Tetangganya Kak Vicky nih adik-adik nih, orang Cijantung. Dipanggilnya Salim atau Abdillah? Oh Salim, Masya Allah. Salim sekolahnya di mana kalau tinggal di Cijantung? Oh di Al-Ansor. Murid-murid Kak Vicky banyak banget tuh yang sekolah di sana. Anak-anak TPA Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'ad yang sekolah di Al-Ansor ya. Coba Salim, Kak Vicky mau tes boleh ya? Lanjutin ayat yang Kak Vicky baca dari surat Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus Salim salah bacanya. Farji'il basara hal tara min futur. Coba ulangi lagi. Oke deh, Masya Allah. Salim, kamu kelas berapa? Kelas 1. Wih, Masya Allah, kelas 1 udah hafal sedikit-sedikit surat Al-Mulk. Semangat ya Salim ya, hafalin Qur'annya ya. Kak Vicky doakan mudah-mudahan Salim bisa hafal Quran 30 juz. Juga teman-teman yang lain ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah adik-adik, kalau misalkan kita nggak hafal surat Al-Mulk, kita boleh baca surat Al-Kafirun. Tapi adik-adik, Kak Vicky kasih tahu dulu nih, kalau misalkan kita mau bobo baca surat Al-Mulk, itu ada fadilahnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suka baca surat Al-Mulk dan mentadaburi surat Al-Mulk sebelum dia bobo, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan dia nanti dari azab kubur.
Masya Allah ya. Kak Vicky, aku hafal surat Al-Mulk, tapi kalau pas aku lagi baca, ya, aku baca baru 5 ayat, tiba-tiba aku nguap. Akunya tiba-tiba aku ketiduran. Aku masih dapatnya tuh keutamaan atau fadilahnya surat Al-Mulk. Kata para ulama masih dapat adik-adik. Ya, walaupun kita baca 1 ayat, tapi kitanya udah ngantuk ketiduran akhirnya, tetap kita akan mendapatkan ya keutamaan dibebaskan dari azab kubur. Masya Allah, luar biasa adik-adik. Yang udah hafal, semangat ya, kita baca Al-Mulk setiap mau bobo. Nah, berikutnya baca surat Al-Kafirun adik-adik. Siapa yang sudah hafal surat Al-Kafirun di sini? Banyak banget ya. Kak Vicky, aku sudah hafal. Masya Allah. Nah, Kak Vicky mau tanya di sini. Sebentar. Nggak boleh gitu dong. Ayo Kak Vicky pilih ya, biar tertib. Coba dimatikan dulu mikrofonnya adik-adik. Kak Vicky minta murid Kak Vicky yang rumahnya jauh, ya sekarang, yang tinggalnya di Lombok. Ada Ataya nggak di sini? Ada. Masya Allah. Waduh. Baik. Ataya kok suaranya lemes banget. Udah makan belum? Sudah. Oh lagi serak. Tapi Ataya semangat mau baca surat Al-Kafirun. Nah, coba Kak Vicky mau dengar Ataya membaca surat Al-Kafirun. Silakan. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nggak usah malu, ayo la a'budu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma Masya Allah. Ataya, kamu bagus baca Al-Kafirunnya. Kalau mau bobo jangan lupa baca Al-Kafirun ya. Oke? Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, adik-adik rahimakumullah yang belum kebagian, tenang ya, tertib ya. Nanti Kak Vicky panggilin satu-satu. Nah, adik-adik, lalu berikutnya membaca doa yang semuanya rata-rata sudah hafal, yaitu membaca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya ya Allah dengan namamu aku mati dan aku hidup. Adik-adik rahimakumullah, mengenai doa ini sering deh Kak Vicky mendengar banyak yang salah bacanya. Bacanya masa dibalik adik-adik. Bacanya jadi gini, Bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu. Itu adik-adik salah ya. Kalau kalian diajarkan oleh orang lain doanya Bismika Allahumma ahya wa amut, ini doa yang salah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, adik-adik Kak Vicky mau tanya di sini siapa yang usianya 5 tahun?
Ada nggak yang usianya 5 tahun? Nah, siapa nih? Ini ada Pak, ini suaranya berisik sekali. Siapa namanya? Hah? Kok malu-malu? Prabu, itu adekmu handphonenya suruh matiin dulu. Atau Prabu ikut bareng sama adekmu handphonenya. Jangan berdekatan. Jauh, tapi tetap ada feedback Prabu. Jadi besok Prabu dan adik-adik kalau ikut kajian Kak Vicky handphonenya satu aja ya. Oke. Coba Prabu panggil adekmu. Siapa namanya adik Prabu? Mana, ada nggak? Malu. Ya sudah kalau gitu yang lain yang usianya 5 tahun ada nggak di sini atau 4 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Ya udah yang usianya 6 tahun siapa? Coba kasih tahu namanya. Sajidah, ya udah Sajidah aja deh biar cepet. Sajidah udah hafal doa mau tidur ini bismika Allahumma amutu wa ahya? Coba Kak Vicky mau denger. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Masya Allah. Sajidah kalau mau bobo jangan lupa baca doa ini ya. Barakallahu fiik. Nah adik-adik ya, Kak Vicky kok artinya aku mati? Berarti kita doanya biar kita cepat mati gitu? Bukan adik-adik. Jadi ya, kata para ulama, kalau kita bobo itu kita sedang mati kecil. Berarti ada mati besar ya Kak Vicky. Ada mati besar itu adalah orang yang mati nggak bangun lagi terus dikubur. Nah itu mati besar adik-adik. Kalau mati kecil yaitu orang tidur adik-adik. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lagi bobo itu rohnya dipegang sama Allah, digenggam sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau misalkan Allah masih ingin dia hidup, maka ruhnya akan Allah kembalikan lagi ke jasadnya. Maka adik-adik kita berdoanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Karena kita mau tidur, karena kita mau meninggal dulu, meninggal kecil adik-adik. Kak Vicky, aku jadi takut mau bobo, aku nggak mau meninggal. Ya adik-adik nggak usah takut ya. Kalau kita berdoa dengan doa ini, insya Allah Allah akan lindungi kita ya. Nah berikutnya adik-adik rahimakumullah ya. Membaca zikir subhanallah lalu alhamdulillah sebanyak 33 kali. Subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, dan Allahu Akbarnya 34 kali adik-adik. Ya. Jadi kita zikir tuh subhanallah, 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 subhanallah. Tapi bacanya jangan ngebut-ngebut. Bacanya jangan kayak orang lagi balapan. Contohnya gini, itu namanya bukan zikir adik-adik, itu namanya qomat kamit. Ada lagi baca alhamdulillah. Masa zikir kayak begitu? Atau bacanya begini adik-adik, ya Allah. Kak Vicky pernah dengar ada orang zikir begitu adik-adik. Habis salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus dia doa-doa. Habis itu subhanallah, 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 subhanallah. Begitu. Itu namanya nggak niat berzikir adik-adik ya.
Kita zikirnya nih Kak Vicky ajarin ya. Contoh gini. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Ya, zikirnya yang benar ya. Jadi kalau mau tidur kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nah, apabila kita membaca zikir ini adik-adik, maka besok paginya Allah akan memberikan kita kekuatan agar bisa menjalani segala aktivitas adik-adik. Seperti kita diberikan kekuatan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren kan? Ya kan ya? Siapa tuh yang mau dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala? Badannya jadi kuat, fisiknya jadi kuat, pikirannya jadi kuat adik-adik. Maka baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Wah, gitu ya. Lagi mau tidur bisa tuh adik-adik sambil boboan zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai jari dihitungnya, ya. Pakai jari dihitungnya, jari yang sebelah kanan, ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kak Vicky, tapi kalau misalkan aku nggak selesai terus tiba-tiba aku udah ngorok, gimana? Nggak apa-apa adik-adik, tetap dapat pahalanya. Tetap Allah akan memberikan kekuatan bagi kita karena kita sudah niat adik-adik ya. Begitu. Wah, langsung besok paginya langsung kuat tuh kayak yang lagi digambar, ngangkat apa namanya, angkat besi tuh. Wow, I am strong. Langsung besok paginya berangkat ke sekolahnya senyum terus ya, nyengir terus sampai giginya kering. Kenapa tuh Kak Vicky? Karena saking semangatnya, karena saking kuatnya adik-adik rahimakumullah ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, kalau misalkan kita zikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar sebelum tidur, maka insya Allah besok paginya ketika kita di sekolah, badan kita jadi kuat. Kuat ngapain Kak Vicky? Kuat belajar, kuat main. Wah, misalkan yang laki-laki nih, Kak Vicky, aku kalau di istirahat, kalau di sekolah aku suka main futsal. Wih, adik-adik, kali aja nanti kalian jadi kuat, tendangannya jadi bisa sekencang roket. Cus, wow, ya begitu adik-adik. Terus yang perempuan suka main petak umpet, kali aja nanti pas mau pong-pongin, larinya tiba-tiba jadi kenceng kayak lari kelinci. Wow, gitu adik-adik ya. Dan ketika pulang ke rumah kita masih kuat juga sehingga kita bisa bantuin Umi di rumah. Entah itu cuci piring, entah itu kita bantuin Umi nyapu. Oh ya. Ya, gitu adik-adik rahimakumullah ya. Lalu yang keempat adik-adik ya, tidur dengan cara berbaring dan menghadap ke sebelah kanan. Jadi kalau bobo itu adik-adik ya, kita ngadepnya ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan ya. Ada tidur yang nggak boleh posisinya. Ya, yaitu posisi tengkurap adik-adik. Kalau kita posisi tidur tengkurap itu dilarang sama Rasulullah. Karena kata Rasulullah itu tidurnya para penghuni neraka. Makanya adik-adik jangan suka tidur tengkurap ya. Lebih baik tidurnya tuh ngadep ke sebelah kanan atau ya penting ke sebelah kiri adik-adik ya.
Nah, adik-adik rahimakumullah, tidur miring ke sebelah kanan adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah itu seneng banget tidurnya menghadap ke sebelah kanan. Ya, dan adik-adik rahimakumullah, tidur ke sebelah kanan itu baik untuk kesehatan juga. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata kalau kita tidur, kita menghadap ke sebelah kanan, kita dapat dua kebaikan adik-adik. Kebaikan yang pertama, kita menjalani sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kebaikan yang kedua, kita mendapatkan kesehatan. Wah, siapa tuh yang gak mau? Kak Vicky aja mau banget adik-adik ya. Dan yang kelima, ya, tidur dalam keadaan lampu padam atau gelap. Kak Vicky, aku nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Aku takut gelap. Nah, nih adik-adik Kak Vicky kasih tahu ya. Nabi Muhammad itu memerintahkan kita agar kita itu memadamkan lampu atau mematikan lampu ketika mau tidur, ya. Dan ternyata adik-adik kalau tidur dalam keadaan lampunya mati atau kamarnya itu gelap, itu juga baik untuk kesehatan adik-adik rahimakumullah, ya. Nah, para ahli kesehatan mengatakan bahwa tidur seseorang itu menjadi lebih nyaman dan menjadi lebih nyenyak saat lampunya padam. Tuh makanya Kak Vicky ganti layar tabletnya jadi warna gelap adik-adik. Ada anak lagi tidur, kamarnya gelap, lampunya dimatiin. Dia aja berani, masa kalian enggak? Coba di sini Kak Vicky mau tanya, siapa yang udah tidur sendiri, terus kalau tidur sendiri lampunya dimatiin? Siapa coba? Oh, Masya Allah, hebat adik-adik ya. Kenapa Sajidah? Sajidah kenapa? Aku kalau dimatiin lampunya pakai lampu yang kecil-kecil gitu. Oh. Jadi kalau dimatiin lampunya nyala. Oh gitu. Nggak apa-apa, itu namanya lampu tidur. Jadi cahayanya nggak terlalu terang ya. Betul ya Sajidah ya? Kadang-kadang ada tuh yang lampu tidur tapi bisa ada gambar-gambarnya adik-adik. Ada gambar ikan, ada gambar kucing, ada gambar apalagi ya, bintang, buah-buahan, bagus deh ya. Nah, kalian belajar yang masih tidur masih bobo, salah ngomong. Yang tidur tapi lampunya masih dinyalakan, belajar deh coba adik-adik ya, tidur dengan lampunya dimatikan. Nah, adik-adik rahimakumullah, yang keempat, ini yang terakhir nih adik-adik nih, adab ketika bermimpi. Ada kucing lagi tidur bareng adik-adik, ngimpinya makan ikan. Kira-kira ini kucing mimpi baik apa mimpi buruk adik-adik? Dia mimpi ikan, ada kucing, dia tidur ngimpinya ngimpi ikan. Mimpi baik atau mimpi buruk? Mimpi baik. Rumi, kenapa kucingnya kok mimpi baik, Rumi? Kenapa, Rumi? Isa, kenapa kucingnya bobo terus mimpi ikan dibilang mimpi baik? Ayo, kenapa, Mi? Kok nggak jawab? Ada yang mau jawab nggak adik-adik? Iya, apa coba Prabu? Iya, Masya Allah, barakallahu fika Prabu ya. Baik adik-adik rahimakumullah. Nih, mimpi itu adik-adik kadang hadir di saat kita lagi tidur.
Iyalah Kak Vicky, mana ada orang lagi melek terus dia mimpi. Ada adik-adik mimpi berangan-angan, ngelamun. Aku pengen deh jalan-jalan ke pantai. Itu namanya berkhayal ya adik-adik ya. Jangan sering ngelamun, nggak baik. Apalagi sering berkhayal, nggak bagus adik-adik ya. Terkadang adik-adik, kita lanjutkan ya. Terkadang kita itu mimpi indah, tapi kita juga kadang mimpi buruk. Agar kita terhindar dari mimpi buruk, maka bagusnya kita berdoa sebagaimana doa-doa yang telah Kak Vicky sampaikan tadi ya. Karena mimpi buruk itu adik-adik rahimakumullah datangnya dari setan. Dan setan akan pergi jauh jika kita banyak berdoa dan banyak berzikir adik-adik ya. Gitu ya. Dapat berapa perisai itu tadi tuh? Banyak perisainya kalau kita baca mulai dari ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat As-Sajdah, surat Al-Mulk, surat Al-Kafirun, banyak banget. Baca Bismika Allahumma amutu wa ahya dan lain-lainnya adik-adik ya. Makanya baca doanya agar kita dihindarkan dari setan, biar kita nggak dapat mimpi buruk adik-adik. Di dalam agama Islam adik-adik rahimakumullah, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan yang bisa kita lakukan jika kita mimpi buruk adik-adik. Kita lagi bobo, tiba-tiba mimpi buruk. Maka kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama adik-adik, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kita meniup ke sebelah kiri 3 kali. Gitu adik-adik. Ya, misalkan kita lagi mimpi buruk nih, terus kita terbangun, ya, ya, lalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kita meniup ke sebelah kiri, gitu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adik-adik, kita ganti posisi tidurnya. Misalkan kita pas terbangun posisi tidurnya menghadap ke sebelah kiri, kita ganti ngadepnya ke sebelah kanan. Gitu adik-adik. Dan yang ketiga, tidak menceritakan mimpi buruknya ya. Jangan ceritakan mimpi buruk kalian kepada orang lain ya. Emang Kak Vicky, kenapa kita nggak boleh menceritakan mimpi buruk kepada orang lain? Kata para ulama adik-adik, hal itu disebabkan mimpi buruk berasal dari gangguan setan. Dan apabila mimpi buruk tersebut kita ceritakan kepada orang lain, maka kita sama saja menceritakan perbuatan setan. Bahkan adik-adik rahimakumullah, dengan cerita mimpi serem itu, mimpi buruk itu, kita bisa bikin atau kita bisa membuat orang lain akhirnya timbul rasa takut. Misalkan ya adik-adik, ada teman kita di sekolah baru aja belajar tidur sendiri, yang sebelumnya tidurnya barengan terus sama ayahnya sama uminya. Gara-gara kita ceritain mimpi buruk kepada dia, dia jadinya takut. Mau denger nggak? Aku semalam mimpi buruk. Apa? Aku mimpi di dalam mimpi aku sendal aku bisa ngomong. Terus aku dikejar-kejar sama sendal aku. Akunya nyeker lari-lari. Sendalnya ngomong, tungguin aku dong. Masa aku ditinggalin? Aku kan sendal kamu. Aku ketakutan. Soalnya sendalnya lama-lama berubah jadi gede. Gitu adik-adik ya. Contohnya gitu, mimpi buruknya dikejar sama sendal. Aneh deh ceritanya adik-adik ya. Nah jadi nggak boleh ya kita ceritain mimpi buruk ya adik-adik. Jangankan mimpi buruk adik-adik, mimpi baik aja kita nggak boleh sembarangan cerita.
Yang boleh kita ceritain itu hanya kepada kedua orang tua kita saja. Ya, nih adik-adik rahimakumullah, perhatikan. Kalau misalkan, ya, kapan kita boleh sebentar adik-adik, Vicky ulang dari awal ya. Kapan kita boleh menceritakan mimpi buruk? Kita boleh menceritakan mimpi buruk yang sudah berulang-ulang. Jadi misalkan kita bobo, mimpi buruknya itu sudah lebih dari 3 kali. 3 malam berturut-turut kita mimpi yang sama, mimpi buruknya sama, kejadiannya sama. Nah, kalian baru boleh menceritakan mimpi buruk ini. Tapi hanya kepada ayah atau kepada ibu kalian saja. Kepada abi, kepada umi saja. Nggak boleh cerita yang lain kepada orang lain. Karena adik-adik bisa jadi mimpi yang kalian alami tersebut itu berasal dari sihir atau gangguan setan adik-adik. Kalau kita menceritakan itu kepada kedua orang tua kita, maka mungkin saja orang tua kita bisa bantu kita. Caranya gimana Kak Vicky? Orang tua kita masuk ke dalam mimpi kita terus berantem sama setannya gitu? Enggak adik-adik. Caranya kita bisa diruqyah sama umi, diruqyah sama abi ya, dibacain surat Al-Fatihah, dibacain surat Al-Ikhlas, dibacain surat Al-Falaq, dibacain surat An-Nas. Kak Vicky pernah adik-adik ngeruqyah orang. Wah, dia kemasukan jin siluman ular adik-adik. Beneran ini Kak Vicky nggak bohong. Ya, beberapa tahun yang lalu Kak Vicky ditelepon sama orang, ya, dimintain tolong. Ustadz, mohon maaf Ustadz ganggu waktunya. Ini suami aku, maksudnya abinya adik-adik ya, kemasukan setan, kerasukan setan, kesurupan. Bisa bantuin ruqyah nggak Ustadz? Akhirnya Kak Vicky datang ke rumahnya adik-adik. Saat Kak Vicky lagi bacain ayat-ayat Al-Quran, dia berubah adik-adik. Jadi gerakannya seperti ular. Terus aja tuh Kak Vicky bacain, terus Kak Vicky bacain. Ya, alhamdulillah pelan-pelan membaik. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, pelajarannya kalau kalian mimpi buruknya sudah berulang-ulang, cerita sama abi dan umi. Biar nanti dibantu sama abi dan umi di ruqyah ya. Ingat, sama abi sama umi aja. Nggak usah cerita-cerita ke orang yang lain ya adik-adik ya. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah sudah pukul 5. Mungkin Kak Vicky rasa cukup dulu ya belajarnya. Biasanya Kak Vicky itu kalau ngisi kajian cuma 45 menit. Tapi karena hari ini, sore ini seru kajiannya, kalian juga semangat, nggak apa-apa ya, hampir 1 jam kita belajar ya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau nanya nggak adik-adik? Saya. Apa Prabu? Nanya apa? Prabu? Iya. Tadi dikir Allah Akbarnya kenapa 74 kali? Iya, barakallahu fi. Kak Vicky, aku baru tahu kenapa kok zikir Allahu Akbarnya cuma 34 kali. Jadi adik-adik, ya, ada hadis-hadis yang lain, ya. Kalau misalkan kita membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, maka itu seperti zikir mau sholat. Zikir mau sholat, salah ngomong deh Kak Vicky. Zikir setelah sholat. Kan ini kita mau bobo, bukannya habis sholat. Jadi kata para ulama, Rasulullah membedakan ketika orang mau tidur, ya,
Itu bacanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali, agar dibedakan mana zikir setelah sholat dan mana zikir mau tidur. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan sebut namanya. Masya Allah, Sajidah mau nanya apa? Kamu kok lucu banget sih kalau ngomong, Sajidah. Masya Allah. Apa, Sajidah? Tadi tulisannya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, lalu ditiupkan ke telapak tangan, kemudian mengusapkannya ke seluruh badan yang bisa dijangkau. Dijangkau artinya apa? Masya Allah, Sajidah, Allahu Akbar, Masya Allah ya. Barakallahu fiki. Jadi adik-adik, dijangkau itu yang kena telapak tangan kita aja ya. Itu biasanya sih cuma sampai dengkul adik-adik tuh. Dari kepala kita usapin terus sampai dengkul. Kalau Kak Vicky, kalau misalkan kaki kita tekuk terus kita gosok-gosok sampai bawah telapak kaki juga boleh adik-adik ya. Begitu. Siapa lagi yang mau tanya? Rumi, apa Rumi mau nanya apa? Biasanya aku kan bikin adik. Nah, adik itu kan biasanya skurap kan. Itu dia biasanya ketiduran itu, tidurnya kan skurap itu nggak apa-apa. Jadi gini adik-adik ya. Nih Kak Vicky kasih tahu, yang tidak boleh itu jika boboknya dari awal sudah tengkurap, itu nggak boleh. Tapi kalau abinya Rumi capek habis kerja, tahu-tahu tadinya tidurnya telentang, terus tiba-tiba kali aja abinya Rumi mimpinya lomba balap karung kan? Jadinya badannya tengkurap terbalik gitu adik-adik ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi Rumi nggak usah bangunin. Abi tidurnya jangan tengkurap. Nggak usah adik-adik ya. Karena itu dilakukan tanpa sadar, dilakukan tanpa sengaja. Yang nggak boleh itu tidur tengkurapnya sengaja. Ya, dari awal mau bobo, dia bobonya udah tengkurap. Begitu Rumi, oke? Siapa lagi yang mau nanya? Siapa yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, apa? Iya, siapa namanya nak? Hafizah. Hafizah dari mana? Dari Bekasi ya? Dari Ciracas. Dari Ciracas. Ayo udah Hafizah yang lainnya. Hafizah dari Ciracas. Hafizah sekolahnya di mana? Di Ma'had Al-Ansor. Oh ya Allah, dari Al-Ansor lagi. Banyak juga dari Ma'had Al-Ansor ya. Ahlan wa sahlan. Hafizah mau tanya apa? Kalau udah ngantuk banget, terus dikirnya gimana? Kak Vicky. Oh iya, tadi Hafizah, Kak Vicky sudah sampaikan. Ya, kalau misalkan kita bobo nih, udah ngantuk banget, matanya udah 5 watt, gini nih matanya udah gini adik-adik. Udah sipit matanya, ya, udah berat, udah merah. Baru pas mau tidur, mau baca ayat kursi, tiba-tiba udah itu gimana? Nah, jadi Hafizah, yang penting kita ketika mau tidur, kita sudah niat mau baca doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang nampak dan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Hafizah nggak usah khawatir ya.
Tapi bagusnya Hafizah dan adik-adik yang lain, lakukanlah zikir yang paling mudah. Biasanya doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang paling gampang. Kalau kalian udah ngantuk banget. Baik. Iya, Belvina mau nanya apa? Bukan nanya itu apa Surabaya mau maghrib. Oh iya, sudah. Ini sudah mau ditutup ya. Barakallahu fiki ya. Baik adik-adik, kita baca doa kafaratul majlis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik, sampai jumpa pekan depan ya. Waalaikumsalam.